Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi atau kerja dari kelompok kami. Kelompok 5 beranggotakan Rizky Setiadi, Zaki Yahya, Nurisatul Irsya, Nurholis Rina, Muhammad Farel, Karisma Yogi, Burhanuddin, Ikhwan, dan saya sendiri Rama Nurul Arifin, Rifki Hikmawan, Akbar Taufikur Rahman, dan Ihsanul Kafi Prawira. Pengertian SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan siklus atau tahapan seorang pengembang maupun programmer dalam mengembangkan sistem informasi atau software. Fungsinya adalah untuk pertama, sarana komunikasi antara pihak pengembangan dan pemegang kepentingan menjadi gambaran antara input dan output. Kemudian pembagian fungsi, peranan dan tanggung jawab antara analisis bisnis, pengembang, dan desainer. Kemudian tahap-tahap pengimplementasian SDLC. Pertama ada tahap analisis. Pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Kemudian tahap perencanaan sistem. Setelah persyaratan dipahami dan dianalisis, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain softwarenya. Kemudian tahap pembangunan sistem. Pembangunan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, dan diimplementasikan menjadi sebuah sistem yang utuh dan dapat digunakan. Yang keempat adalah tahap pengujian. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialkan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja dengan optimal. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengimplementasian. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dari pembuatan SDLC. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Untuk implementasi, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan survei, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada atau berjalan, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat, kemudian merancang dan mengembangkan sistem baru. Yang terakhir adalah memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Berikut adalah metode waterfall dalam SDLC. Metode waterfall merupakan salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam Classic Life Cycle atau siklus hidup klasik. Metode ini menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Model pengembangan dari metode ini dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Tahap-tahap metode waterfall. Tahap-tahap metode waterfall secara umum itu ada requirements, design, implementation, verification, dan maintenance. Dalam tahap requirement merupakan tahap mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan. Tahap desain merupakan tahap membuat gambaran jelas mengenai tampilan software yang akan dibuat.
Tahap implementasi. Tahap ini lebih berfokus pada hal-hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer. Tahap integration dan testing yang termasuk ke dalam tahap verification. Kemudian yang terakhir adalah tahap operation dan maintenance. Tahap metode waterfall yang terakhir ini adalah tahap pengoperasian dan perbaikan aplikasi. Kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihannya adalah workflow-nya itu jelas, hasil dokumentasi yang baik, digunakan untuk pengembangan software yang berskala besar. Kekurangan, pertama membutuhkan tim yang solid, kedua masih berkurangnya fleksibilitas, ketiga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian model iteratif. Iteratif model atau bisa disebut juga model berulang merupakan salah satu model siklus hidup perangkat lunak dengan melakukan pengembangan yang dimulai dari implementasi dari sekumpulan persyaratan perangkat lunak dan secara iteratif meningkatkan versi yang sistem hingga versi lengkap diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Nah, ini merupakan gambaran dari proses model interaktif. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Aplikasi iteratif model. Pengembangan perangkat lunak dengan metode iteratif dan inkremental memiliki beberapa aplikasi khusus yang dan sering digunakan dalam skenario berikut. Pertama, persyaratan sistem yang dijelaskan dengan lengkap dan mudah dipahami, persyaratan utama yang harus ditentukan, serta beberapa fungsi atau peningkatan yang diminta dapat dikembangkan seiring waktu. Terdapat waktu untuk market constraint, teknologi terbaru yang sedang digunakan dan dipelajari oleh tim pengembang ketika mengerjakan proyek, sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia dan direncanakan untuk digunakan berdasarkan kontrak iterasi tertentu, adanya beberapa fitur dan tujuan yang berisiko tinggi yang mungkin berubah di masa yang akan datang. Kemudian keuntungan dan kerugian dari model ini adalah keuntungannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Keuntungannya sangat banyak sekali. Salah satunya itu ada beberapa fungsi kerja dapat dikembangkan dengan cepat, hasil yang diperoleh secara cepat dan berkala, pengembangan multi dan paralel dapat direncanakan, dan keuntungan dari model ini juga masih banyak yang lainnya. Kemudian kerugian. Kerugian dari model ini adalah pertama memerlukan lebih banyak sumber daya atau resource, kemudian biaya perubahannya rendah akan tetapi tidak terlalu cocok untuk merubah persyaratan. Ketiga, memerlukan perhatian lebih dari manajemen dan masih banyak kekurangan lainnya. Kemudian model spiral. Model spiral merupakan kombinasi dari model proses pengembangan berulang dan model pengembangan linear sekuensial yaitu model air terjun dengan penekanan yang sangat tinggi pada resiko analisis. Hal ini memungkinkan untuk rilis tambahan produk atau perbaikan tambahan melalui setiap iterasi di sekitar spiral. Nah, untuk desain dari model spiral ini dibagi dalam beberapa tahap. Pertama itu ada identifikasi, kemudian desain, kemudian tahap pembangunan atau membangun, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan analisis resiko.
Untuk kekurangan dan kelebihan dari model ini itu pertama kelebihannya mengubah persyaratan dapat ditampung. Kedua, memungkinkan penggunaan yang luas dari prototipe. Persyaratan dapat ditangkap lebih akurat. Pengguna melihat sistemnya lebih awal. Perkembangan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dan bagian yang lebih beresiko dapat dikembangkan lebih awal yang membantu manajemen resiko untuk memperbaikinya. Nah, untuk kekurangannya itu pertama manajemen lebih kompleks, kedua akhir proyek mungkin tidak diketahui secara dini, ketiga tidak cocok untuk resiko kecil atau rendah, keempat prosesnya sangat rumit, kelima spiral bisa pergi tanpa batas, dan yang terakhir sejumlah besar perantara tahapan membutuhkan berlebihan dokumentasi. Kemudian tahap V-model. V-model merupakan model SDLC di mana pelaksanaan model yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall prosesnya dijalankan secara linier seperti yang dijelaskan di awal, maka dalam model V prosesnya dilakukan secara bercabang. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, ini merupakan tahapan dari model V atau V model. Nah, untuk tahapan dari V model sendiri itu dapat dibagi menjadi pertama itu ada verification phase yang meliputi business requirement analysis, sistem desain, kemudian arsitektur desain, dan modul desain. Untuk pengertiannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap coding phase atau tahap pengkodian. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Tahap ketiga adalah validation phase. Ini seperti tahap pengujian atau validasi. Kekurangan dan kelebihan dari V model. Pertama kelebihannya itu ada mudah dipahami dan diterapkan. Kesederhanaan model ini juga membuat lebih mudah untuk dikelola. Model yang sangat disiplin dan fase diselesaikan satu persatu, bekerja dengan baik untuk proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan sangat baik. Kemudian kekurangannya, model ini tidak fleksibel terhadap perubahan, resiko tinggi dan ketidakpastiannya. Setelah aplikasi masuk tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitasnya. Kemudian, model yang baik untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Jadi model V ini bukan yang baik untuk proyek yang kompleks. Selanjutnya, kekurangannya adalah model yang buruk untuk proyek yang lama dan berkelanjutan. Kemudian tidak cocok untuk proyek yang persyaratannya beresiko sedang hingga tinggi untuk berubah. Model Big Bang. Model Big Bang adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Spesifikasi dari model Big Bang ini memfokuskan pada sumber daya yang mungkin dalam pengembangan perangkat lunak dan
pembuatan kode atau coding. Dengan perencanaan yang sangat sedikit atau tidak sama sekali, Big, Big Bang model ini sangat ideal untuk proyek yang kecil dengan satu atau dua pengembang yang bekerja sama dan juga berguna untuk pembelajaran atau proyek-proyek yang kecil. Kemudian keuntungan dan kelebihan model Big Bang. Keuntungannya adalah pertama, model ini sangat sederhana, kemudian sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan, ketiga mudah dikelola, keempat sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan, kelima memberikan fleksibilitas kepada pengembang, keenam bagus untuk developer yang ingin belajar. Untuk kerugiannya itu ada pertama beresiko tinggi dan kepastian dari requirement yang tidak jelas, tidak cocok untuk proyek dengan skala besar dan berorientasi pada objek, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan sedang berlangsung, bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratannya salah dipahami. Kemudian Agile Software Development. Model ini adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang. Di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Nah, untuk tahap-tahapnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini merupakan tahap-tahap dari model Agile Software Development. Kekurangan dan kelebihan dari model Agile. Untuk kelebihannya itu ada pertama, perubahan dapat dengan cepat ditangani. Kedua, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat. Jadi ini prosesnya cepat untuk pembuatannya. Kemudian klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Untuk kelemahannya sendiri itu ada pertama, metode ini kurang sesuai untuk tim yang besar. Kedua, tim harus selalu siap karena perubahan yang terjadi bisa terjadi kapan saja. Ketiga, metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Kemudian ada model RAD atau Rapid Application Development. RAD adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggunakan perencanaan minimal yang mendukung pembuatan prototipe cepat. Jadi menggunakan perencanaan yang minimal dan pembuatan prototipe yang cepat. Di lain sisi, ada yang disebut dengan kerangka model RAD yang memiliki arti sebagai seperangkat pustaka, fungsi, kelas, dan objek yang dapat digunakan kembali berdasarkan metodologi pengembangan aplikasi dengan cepat. Kerangka RAD membantu programmer dalam menghemat waktu serta merampingkan pengembangan. Desain dari model RAD itu ada fase analisis, fase mendesain, fase pembuatan, dan fase pengujian ke dalam serangkaian siklus pengembangan berulang yang singkat. Nah, berikut adalah gambaran tentang desain model RAD. Kekurangan dan kelebihan dari desain model RAD. Kelebihan pertama, perubahan persyaratan dapat diakomodasi, perkembangan dapat diukur, waktu iterasi yang dapat dipersingkat, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Kemudian kekurangannya, ketergantungan pada anggota tim yang secara teknis kuat untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Hanya sistem dapat dimodulasi yang dapat membangun menggunakan RAD, membutuhkan pengembang atau desainer yang sangat terampil, dan yang terakhir adalah ketergantungan yang tinggi pada keterampilan modeling.
Kemudian software prototyping. Prototyping adalah model kerja perangkat lunak dengan beberapa fungsionalitas terbatas. Prototipe tidak selalu memegang logika yang tepat yang digunakan dalam aplikasi perangkat lunak yang sebenarnya dan merupakan usaha ekstra untuk dipertimbangkan dalam estimasi usaha pula. Prototyping digunakan untuk memungkinkan pengguna mengevaluasi proposal pengembangan dan mencobanya sebelum diimplementasi. Nah, ini tahap-tahap dari tahap-tahap dalam merancang prototipe. Secara garis besar, tahapan untuk merancang prototipe itu ada pertama tahap mengidentifikasi persyaratan, kemudian kedua adalah tahap mengembangkan prototipe awal, kemudian tahap meninjau prototipe, dan yang terakhir adalah tahap merevisi dan memperbaiki untuk peningkatan prototipe. Jenis-jenis dari prototyping itu ada pertama prototyping cepat. Ini merupakan jenis prototyping yang menggunakan sedikit usaha dengan analisis kebutuhan minimum untuk membangun prototipe. Yang kedua adalah prototype evolusioner. Prototyping evolusioner juga disebut sebagai prototyping papan tempat memotong roti. Yang ketiga adalah pembuatan prototipe incremental. Incremental prototype mengacu pada membangun beberapa prototipe fungsional dari berbagai subsistem dan kemudian mengintegrasikannya semua prototipe yang tersedia untuk membangun sistem yang lengkap. Yang terakhir adalah pembuatan prototipe ekstrim, merupakan prototyping ekstrim yang digunakan dalam domain pengembangan web. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan atau pro kontra dari perangkat lunak prototyping adalah pertama, kelebihan atau keunggulannya itu ada peningkatan keterlibatan pengguna dalam produk. Kedua, model kerja sistemnya adalah ditampilkan pengguna menjadi lebih baik pemahaman tentang sistem yang sedang dikembangkan. Ketiga, mengurangi waktu dan biaya sebagai cacat dapat dideteksi jauh lebih awal. Kemudian kontranya itu ada pertama resiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan. Pengguna mungkin bingung dalam prototipe dan sistem aktual. Sistemnya secara praktis, metodologi ini mungkin meningkatkan kompleksitas sistem sebagai ruang lingkup. Sistem dapat berkembang melampaui rencana asli. Pengembang dapat mencoba menggunakan kembali yang ada prototipe untuk membangun sistem yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototipe mungkin terlalu banyak. Mungkin itu teman-teman yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Terima kasih.